Ini ada saya menangani sebuah motor Supra X125 dengan suara mesin kasar ya teman-teman. Mesin kasar, suara temeng pun sedikit longgar ya teman-teman. Suara temeng bunyi juga, dari katup atau klep pun bunyi. Tapi dia ada saat ditarik gas, di bagian tengah sini terdengar suara 3 gas turun gas per gitu ya teman-teman. Harus seperti itu. Coba kita ulangi. Seperti itu bunyi. Suara temeng pun bunyi sedikit bunyi itu. Suara rantai ketengnya pun sedikit ada bunyi juga itu. Bunyi ketek-ketek bagian tengah sini ya, bagian tengah sini. Suara tengah sini pun agak bunyi. Suara depan sini pun agak bunyi. Coba kita setel bagian, kita buka bagian setel dulu bagian temengnya, kita buka stutnya gimana. Kita matikan dulu ya teman-teman. Coba kita untuk langkah awal untuk menangani motor seperti kasar, langkah awal kita untuk menyetel bagian stud ini, stud otomatis ketengnya. Ini ada bolt obengnya teman-teman di bagian studnya. Kita menggunakan obeng minus yang kecil untuk memutar bagian studnya teman-teman. Kita putar kencang ya teman-teman, padat. Udah habis setelannya ini teman-teman, udah habis setelannya. Coba kita buka dengan menggunakan, kita lepas bagian bot 8 nya, lepas. Langkah awal kita perbaiki dulu. Coba dulu ini lihat studnya teman-teman, masalah pada studnya atau otomatis temengnya bagaimana. Ini setelannya udah kandas ya teman-teman, udah rapat. Seharusnya jika setelan temengnya masih ada, ini mungkin tergantung ini ya teman, tergantung bisa menekan lagi temeng ke bawah. Dan ini udah rata dan masih temeng masih longgar ya teman. Kita lepas. Masih ada masalah bagian studnya teman, atau otomatis temengnya. Coba ini kita siasati dengan menggunakan mur 12, lalu kita las bagian sini teman-teman. Dan ini juga bagian penutup katupnya itu banyak kebocoran teman-teman, banyak kebocoran. Kita buka katupnya, apakah bagian katupnya juga kendor. Dengan menggunakan kunci 8 untuk membukanya.
nanti karet penutup katup ini biar tidak bocor lagi, nanti kita ganti ya. Teman-teman, ini masalah temeng udah bisa disiasati ya teman, dengan menggunakan mur 12 yang bagian sini dilas, ditambah dengan mur 12 dengan dilas untuk menekan bagian temeng. Yang jelas kalau ini setelannya udah habis, bagian temeng udah kendor ya, dan ada sedikit aus, mengalami kelonggaran. Untuk bunyi pada atas sebetulnya dari bagian katup untuk penyetelnya masih pas ya teman-teman, masih standar, tidak ada kelonggaran pada setelan klepnya atau katupnya, kelonggaran yang berlebihan ya Bang. Masih standar ya teman, masih pas, tidak ada masalah. Sekarang saya akan coba membongkar bagian, karena ini nanti mungkin setelah saya bongkar, mungkin saya akan bisa disiasati temeng, cuman tidak bisa bertahan lama untuk menimbun, untuk bukan seperti saya katakan tadi, dengan menimbun ditambah pada ujung ini dengan mur 12. Kalau bisa usahakan diganti, jangan dipala-palainya teman, karena dipala-palain akan menambah masalah pada motor itu sendiri. Jadi kalau memang bisa ada dana bisa untuk mengganti, lebih baik diganti, jangan dipala-palain. Kalau tidak ada budget atau dana, ya bisa saja ditimbun dengan untuk bersifat sementara. Oke, ini saya akan membongkar bagian kop silindernya dan bagian blok, mau ngelihat bagian sokarnya apa terjadi kelonggaran pada stang sehernya. Bunyinya terlalu parah ya teman-teman, terlalu parah bunyi pada suara motor sih terlalu kasar ya teman-teman. Titik topnya ini, titik topnya ya teman-teman, ini titik topnya, ini titik atas pada titik top, tidak ada masalah. Jadi akan langsung saya bongkar untuk bagian saya akan melepas bagian-bagian yang lepas katupnya teman-teman. Saya hanya melihat stang sehernya atau mengalami kelonggaran atau oglak ya, atau tidak, karena dilihat dari kalau suara katup atau klep pada setelan klepnya itu pas ya teman-teman, tidak mengalami kelonggaran, yang berlebihan ya. Karena tadi saya fokus pada bagian tengah ya teman-teman, suara bagian tengah itu terlalu kali berisik ya teman-teman. Ini hanya saya analisa apa masalah pada motornya, kenapa suaranya sangat kasar ya teman-teman. Bisa pas bagian pindah
bagian sebelah kanan. Itu untuk membuka knalpotnya ya teman-teman, bagian knalpot lepas, saya skip ya teman-teman. Oke teman-teman, bagian knalpot saya buka ya teman-teman, karena kalau kita buat videonya seluruhnya akan durasi terlalu panjang teman-teman. Bagian kita akan membuka baut bagian kop silinder. Buat dulu kita lepas. Kita lihat sama-sama ya teman-teman. Seperti yang saya jelaskan, analisa dasar untuk melihat motor suaranya kasar adalah pertama bagian temeng, bagian stutnya. Kita lihat suara rantai dengan suara hentakan katup sama soket itu beda ya. Suara keting segitu, suara rantai bergetar, kalau keting bunyi tek tek gitu. Kunci 12 saya lepas. Ini karet penutup kelepnya udah kena semua nih, bocor dengan oli semua ya teman-teman. Akan saya melakukan penggantian pada karetnya. Saya buka semua bagian bautnya ya teman-teman. Baut ini dan mur depan itu lepas, bagian intake-nya lepas, congkak gitu. Kita lihat sama-sama apa masalah pada motor ini, kenapa suaranya kasar ya teman-teman. Untuk seal o-ring kelep ini bocor ya teman-teman. Kita berpenerangan, ada kebocorannya teman-teman, basah dengan oli. Kalau bagian intake-nya kering ya teman, bagian leheran karburatornya bagian exhaust-nya kering, bagian intake-nya basah. Jadi akan saya menggunakan sekir kelep juga untuk membersihkan kotor sekali ya teman, terlalu kotor ini. Untuk bagian buka packing
posisikan atas ya teman, kita posisikan atas. Ini titik atasnya teman-teman. Baru kita lepas bagian bloknya, kita lihat pistonnya, kita cabut dulu rollnya. Ini bagian blok ini, kita lihat ya teman-teman, salah apa tidak. Oke, kita lepas bagian gripnya, kita lepas bagian gripnya teman-teman. Kalau kita membongkar tidak melakukan quarter atau ganti ring, jangan lepas dari blok ya teman-teman, supaya ring usahakan tidak bergeser. Hah? Ya kerja. Kita lepas bagian, kita lepas ya teman, bagian bloknya kita lepas. Lepas bagian bloknya. Kita lihat. Ring oli ini pun udah ngejim ya teman-teman. Ring oli tidak bisa berputar lagi teman-teman, mati. Pada ring olinya mati ya. Penerangan pada ring olinya mati nih teman-teman. Tidak bisa bergerak lagi teman. Bahasa panennya ngejim dia teman. Pada ring oli. Kita lihat bloknya, pada terdapat goresan atau tidak. Itu blok. Nah, teman, bagaimana menurut teman-teman? Apakah bergores bloknya atau tidak? Ini bergores ya teman-teman. Jadi goresan pada bloknya teman-teman. Nah. Kita menuju stang seher ya teman-teman. Dan stang sehernya ya teman-teman. Ini kita putar. Ini untuk kita gerakkan ke atas ke bawah sedikit teman, sangat sedikit. Untuk kita putar posisi piston paling bawah ini sedikit. Untuk posisi piston di tengah ini sedikit ya teman-teman, ini sedikit. Tapi kenapa suara pada bagian tengah sini, bagian antara blok ke bagian mesin itu terlalu kali kasar ya teman. Jadi ini untuk apa, yang saya hanya sedikit kena, tapi untuk kita dorong ke atas dengan perlahan ke atas ke bawah itu tidak terlalu parah pada stang sehernya, tapi kita pada seketika ke kanan dan ke kirinya. Mengalami oglak terlalu parah ya teman-teman. Karena kenapa dia tidak bunyi, tidak goyang ke atas ke bawah, karena
Ini posisi piston pada geblok ini kan oglak, jadi pada saat mesin mutar ini bergerak ya teman-teman, ke kanan ke kirinya, karena ini tidak span atau tidak padat ya teman, tidak padat. Untuk posisi piston geblok tidak padat dan mengalami oglak pada piston, maka ini bergerak ke kanan ke kiri dan mengalami bunyi. Begitu cara kerjanya teman. Kenapa? Tapi kalau ini piston padat ini oglak, itu dia tidak berbunyi teman, cuman tidak waktu lama, waktu dalam jangka pendek akan bunyi lagi, piston akan mengalami oglak karena getaran dari mesin itu sendiri. Tapi kalau dia mesinnya stang sernya oglaknya ke atas ke bawah, itu bunyinya dia akan terlalu lebih parah lagi ya teman-teman, karena ini perputaran mesin kena jadi pada saat mesin diputar gasnya itu buat bunyi ker, jadi ini bergerak begini piston, karena piston ini tidak padat, bergerak ke kanan ke kirinya, bergerak gitu ya teman-teman. Jadi ya saya ini akan melakukan penggantian pada stang ser, tinggal menunggu beliknya gimana keputusannya. Cuman kalau nanya pada posisi seperti ini tidak oglak ke atas ke bawah, hanya spasi ke samping, jika ini melakukan quarter aja pada piston dan penggantian ring quarter, ini kan sedikit luka aja pada blok silindernya, ada luka juga ya teman-teman, sedikit luka, tinggal terhadap pemiliknya gimana nanti, ke quarter aja atau ganti stang sernya. Kalau yang penting kita menjelaskan dulu gimana nanti ke depannya. Jika kita melakukan quarter aja, dalam jangka waktu tidak lama akan mengalami masalah yang serupa, karena pada stang ser ini spasinya terlalu parah ya teman-teman, spasinya terlalu parah, laker pada stang sernya kena bagaimana, pada kena udah menyamping, dia kena di samping, bukan kena di pada posisi laker stang ser ini yang di tengah tuh, yang kena di samping, jadi dia mengalami oglak kena. Cuman ini pun posisi stang ser ini ke atas ke bawahnya ada kena ini teman, cuman tidak terlalu parah. Yang parah ini ke kanan dan ke kirinya, spasinya yang terlalu parah. Memang semestinya seharusnya harus ada spasinya, cuman tidak separah ini, dia hanya sedikit spasinya untuk mengurai supaya tidak macet pada stang sernya atau berputarnya ringan ya teman. Untuk masalah katupnya tidak masalah, botol katupnya pun tidak ada masalah, tinggal membersihkan dan menyekirnya kembali aja untuk bagian silinder kopnya atau pada blok silindernya. Saya harus melakukan quarter. Tadi pada awal mula saya kira cuman stang sernya aja yang kena, karena bunyinya terlalu parah, bagian blok yang parah, karena itu ada bunyi karena piston mengalami oglak dan stang ser spasi untuk kanan kirinya terlalu parah ya teman. Makanya pada saat piston kendor, longgar atau oglak, maka stang sernya akan, karena spasinya terlalu banyak, maka stang sernya akan bergetar kanan ke kiri. Oke, terima kasih. Sekian video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya untuk mengetahui channel saya, video saya yang lain. Terima kasih.